Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka untuk membahas ilmu tajwid dasar ya, dan juga pembahasan tajwid praktis. Juga kita akan bertalaki Al-Qur'an bagi siapa yang sudah menyelesaikan kitab ini. Berarti untuk itu kita akan membahas buku metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis ya, terlebih dahulu ya. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai halaman berapa? 42 ya. Ya, berarti kita masuk ke pembahasan tanda baca dalam Al-Qur'an. Untuk lebih memudahkan, jadi di sini buku metode Asy-Syafi'i ini menggunakan metode penulisannya ini diserupakan dengan mushaf internasional. Coba kita buka di halaman 70. Di halaman 70 di buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji sampai terakhir ya. Sampai halaman 76. Dari halaman 70 sampai 76 ini semuanya ini penulisannya ini mengikuti mushaf internasional. Jadi ini di tanda baca dalam Al-Qur'an ini berkaitan dengan tanda baca mushaf internasional. Maka kita lihat di sini di halaman 43 di buku ini metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Ini tanda baca yang pertama itu ada tanwin ya. Jadi tanwin di sini ada yang sejajar. Untuk fathatain, kasrotainnya ada yang sejajar, dan domatainnya ada yang bentuk seperti itu ya. Jadi doma terus ada seperti tanda kurung bagi huruf doma gitu. Dari harakat domanya. Bentuknya seperti inilah. Ini maksudnya apa? Di sini maksudnya idhar. Jadi di sini nih ya. Di halaman 43 ya. Itu tanda pertama itu tanwinnya itu ada yang sejajar. Fathatain, kasrotainnya itu sejajar. Terus domatainnya seperti itu. Itu maknanya idhar. Coba kita buktikan di sini di buku metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid sistem makhraji ini. Di halaman 71. Ya. Yang paling atas itu yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Kita lihat di kalimat yaumun asir, yaumun. Domatainnya kita lihat di situ. Bentuknya seperti ini ya. Seperti tanda domatain yang pertama di sini. Itu maknanya adalah idhar. Jadi dibaca jelas, yaumun asir. Hadza yaumun asir. Jadi dibaca jelas. Begitu juga yang kasratain, coba lihat di baris yang kedua. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
fakihatin aminin. Jadi fakihatinnya kasratain. Ya ini sama dengan tanda tanwin yang pertama ini. Maknanya idhar, dibaca jelas. Ya begitu juga fathatain di baris yang ketiga di sini. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Yawman 'ala, ya dibaca jelas. Nah, jadi dari sini kita bisa, dari tanda tanwin ini kita bisa mengetahui berarti ini adalah dibaca dengan idhar. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian kedua, tanwin yang jenis yang kedua tulisannya. Fathatainnya menyerong, kasrotainnya juga nyerong, dan domatainnya begitu. Ada doma double. Ya, domatainnya itu doma. Ya, maksudnya secara penulisan begitu. Untuk lebih ini penjelasannya itu maknanya adalah idgham atau ikhfa. Jadi maknanya itu idgham atau ikhfa. Jadi tidak dibaca dengan jelas. Nah, mengenai tanda ini ya, karena di sini kita belum belajar di metode Asy-Syafi'i sistem makhraji, kita belum belajar tentang idgham, tentang ikhfa. Makanya di sini nggak ada yang fathatain, kasratain, domatainnya itu seperti ini, menyerong. Dari halaman tadi, halaman 70 sampai halaman 76 ya. Ini kalau kita perhatikan dengan seksama di sini fathatain, kasratain, dan domatainnya tidak ada yang menyerong. Kenapa? Karena di sini di buku metode Asy-Syafi'i ini kita belum belajar tentang idgham, ya, tentang idgham, tentang ikhfa, ya, belum belajar. Makanya belum nggak ada di sini tanda tanwin yang seperti ini kan. Ya. Ya. Untuk itu, ya, kita bisa merujuk ke halaman ini di pembahasan idgham di gunah ataupun idgham bila gunah. Coba dibuka halaman 36 di buku ini ya. Di buku ini halaman 36, 37 dan seterusnya. Ini kita bisa cek di sini. Ya. Misal di halaman 36. Ya. Di baris yang kedua. Khairayyarah. Fathatainnya kita lihat di sini menyerong. Ya. Khairayyarah. Nah, maka dia idgham. Begitu juga yang di tengah itu. Wujuhun yawma'id. Wujuhun yawma'id. Maka domatanya seperti itu. Ya. Seperti yang di halaman 43 yang pembahasan tanwin yang kedua. Insyaallah bisa dipahami ya tentang tanwin ini ya. Ya, jadi di mushaf internasional itu tanda-tanda baca itu bukan sembarang tulis ya, tetapi dia ada maknanya. Ya. Nah, seperti itu. Yang sejajar maksudnya idhar, yang menyerong maksudnya kalau tidak idgham, kalau tidak ikhfa. Kemudian kita lanjutkan tanda yang ketiga, yaitu tanda qalb atau iqlab. Ya. Qalbun atau iqlab. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada huruf mim, ya, huruf mim. Ada huruf mim kecil, ya, ekornya itu ke bawah, huruf mim yang dia apa namanya? Iya, yang gampangnya huruf mim yang ekornya itu ke bawah, ya. Ya, dikatakan ini namanya mim alifiyah. Mim alifiyah. Ya. Atau ya, untuk gampangnya dia huruf mimnya itu ekornya ke bawah, ya. Jadi dia maknanya adalah qalb atau ikhfa. Apa iqlab?
Ya, kita langsung saja lihat di halaman 40. Ya, di halaman 40. Ya, di halaman 40 itu ada huruf mim seperti itu. Ya, maka dia maknanya adalah qalb atau iqlab. Qalb atau iqlab. Jadi kalau ada huruf mim yang di sampingnya itu dhamma, berarti maksudnya itu adalah dhammatain. Terus ada mim yang dia ada fathahnya, berarti itu maksudnya fathatain. Mim yang ada kasrahnya, berarti itu maksudnya adalah mim apa itu maksudnya adalah kasratain. Seperti itu maksud daripada tanda mim ini. Kemudian tanda yang kelima, yang keempat, tanda yang keempat, ada alif kecil, ada ya kecil dan waw kecil. Alif kecil, ya kecil dan waw kecil. Nah, pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti insya Allah pada pembahasan hukum mat, ya, hukum mat. Jadi kita akan dapati ini tanda-tanda ini. Ada alif kecil, ya kecil dan waw kecil. Coba sebagai contoh, ya, di halaman di buku ini, buku metode Syafi'i ilmu tajwid praktis, di halaman 59. Ya, kita melihat di sini ada alif kecil di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di Ar-Rahman mana itu? Itu ada alif kecil. Nah, itu alif shaghirah. Ya, alif shaghirah, alif kecil. Nah, maka setiap ada alif kecil, ya, itu menunjukkan dia dibaca dengan panjang, harus dibaca panjang. Begitu juga kalau ada ya kecil, ini juga harus dibaca panjang. Ya. Begitu juga kalau ada waw kecil. Yang mengenai waw kecil kita bisa lihat di halaman 61, ya. Dan ya kecil juga ada di halaman 61 di sini. Ya, waw kecil contoh lahu ma fis, lahu itu ada waw kecil. Nah, maksudnya apa? Itu harus dibaca dengan panjang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, jadi dibaca dengan panjang. Begitu juga yang ya kecil di baris yang kedua itu, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Binasrihi man, ya, binasrihi dua harakat. Ya. Jadi tanda ini alif kecil, ya kecil, waw kecil ini maksudnya adalah untuk kita memanjangkannya. Bacanya itu dipanjang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari 4 tanda ini, silakan. Kalau ini kan di Al-Quran ya tulisan seperti ini. Kalau kita di bahasa Arab sendiri nih, misalkan kalau kata, apakah berlakunya kayak tanda buat kita itu, kalau kita bebas milih yang mana atau harus kaidahnya seperti apa nih? Kalau misalkan kata-kata sehari-hari bukan yang di dalam Al-Quran itu, cara penulisannya. Oh, ya. Ya, mengenai tulisan di dalam bahasa Arab ataupun percakapan sehari-hari,
ketika kita tulis, ya, maka dia tidak mengikuti kaidah ini. Fathatainnya, kasratainnya, dhammainnya seperti ini tidak. Untuk iqlab juga tidak mesti harus ditulis seperti ini, ya. Jadi tidak mesti, ya. Namun ada di beberapa penulisan ini terkadang ditulis dengan menggunakan tanda baca yang lain, contoh seperti tanda baca panjang, seperti alis, tanda alis, ya, ataupun alif sogiro itu terkadang dituliskan di penulisan-penulisan bahasa Arab, percakapan bahasa Arab. Ya. Cuma memang pada dasarnya begini, kalau di penulisan bahasa Arab secara umum, ya, kenapa dia tidak diberikan harokat secara seperti kaidah ini? Karena ini kaidah ini berlaku tatkala itu adalah hukumnya hukum tajwid begitu, hukum tajwid. Sementara di dalam bahasa Arab itu hukum tajwid itu tidak diterapkan. Jadi hukum tajwid itu tidak diterapkan di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab yang diterapkan itu seperti idgham. Idgham itu diterapkan, tetapi idghamnya itu tidak seperti idghamnya ilmu tajwid. Ya, jadi idgham itu diterapkan. Contoh seperti kalimat mimma, ya. Mimma itu terdiri dari min dan ma, min dan ma. Diidghamkan menjadi mimma, ya, terjadi idgham, tetapi tidak seperti ilmu tajwid, tidak dibaca mimma, tidak seperti itu, tetapi cukup mimma, begitu aja, ya. Nah, seperti itu. Inna, ya, inna, ya, tidak sampai inna, enggak, cukup inna, begitu aja, ya. Jadi ada idgham, ada, ya, ada idgham diterapkan juga di dalam bahasa Arab, ya. Ya, panjang pendek juga diterapkan, tetapi tidak mengikuti ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu betul-betul untuk Al-Quran, ya, diperuntukkan untuk Al-Quran, bukan untuk bahasa Arab, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ada sebagian ulama ya juga mengatakan ilmu tajwid itu bisa diterapkan untuk hadis Nabi. Ya, itu bisa diterapkan ilmu tajwid ke situ. Ya, seperti itu untuk hadis, ya, atau juga untuk doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari Al-Quran jelas. Itu juga diterapkan untuk ilmu tajwid. Ya, tetapi itu tidak wajib hukumnya kalau untuk hadis, tidak wajib. Sedangkan kalau untuk Al-Quran, ilmu tajwid ini wajib diterapkan. Tapi kalau untuk bahasa Arab itu tidak wajib. Kalau untuk apa? Untuk hadis, ya, untuk hadis itu. Sedangkan untuk bahasa Arab secara keseharian ataupun kita membaca konteks-teks bahasa Arab, itu kaidah ilmu tajwid itu tidak diterapkan secara utuh. Hanya sebagiannya saja yang diperlukan. Seperti tadi idgham itu diperlukan. Contoh misal kita berkata gitu, may yahdihillahu fala mudilla lahu, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Contoh misal begitu. Nah, itu kan secara itu kan ada idghamnya, ya kan? May yahdihillahu fala mudilla lahu. Itu ada man yahdihillahu fala mudilla lahu. Man ya. Tapi kita mengucapkan may yahdihillahu fala mudilla lahu. Kenapa itu terjadi idgham? Ini bisa diterangkan begitu. Ada idgham juga di dalam bahasa Arab. Ya, ada idgham juga. Nah, tetapi tidak seutuh
seperti ilmu tajwid yang diterapkan dalam Al-Quran. Allah a'lam bisa dipahami ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau untuk yang alif plusnya wa itu dipanjangannya berapa harapan? Yang mana? Yang Alif halaman alif kecil ya? Iya. Ya kecil dan waw kecil. Iya, maksudnya. Ya, berarti. Jadi kalau misalkan ada alif kecil, ya kecil dan waw kecil, dia cuma ada satu tanda saja, alif saja, waw kecil saja atau ya kecil saja, maka kadar panjangnya 2 harakat. Kadar panjangnya itu 2 harakat. Sebagaimana dia dasar di dalam mat, yaitu mat tabi'i atau mat asli. Gitu. Makanya kalau ada alif kecil, ya ini bisa dikatakan ini sebagai mat tabi'i atau mat asli. Ada ya kecil, katakan mat tabi'i atau mat asli. Ada waw kecil, mat tabi'i atau mat asli. Ya, jadi kadarnya itu 2 harakat. Ya, seperti itu. Ya. Ya, namun nanti kalau kita sudah belajar ke pembahasan mat far'i, ada juga yang dikasih tanda seperti ini, tetapi itu bukan mat tabi'i atau mat asli, tapi ada juga mat badal. Ya, untuk mat badal juga tandanya seperti ini, tetapi tetap dibaca dengan 2 harakat. Ya, tetapi secara hukum dia bukan mat asli, tetapi dibaca 2 harakat. Intinya bisa ambil kesimpulan kalau ada alif kecil, ya kecil dan waw kecil saja, berarti dibaca 2 harakat. Kesimpulannya begitu. Satu lagi, Silakan. ini yang di buku metode Asabri ya, yang halaman 71 yang baris ketiga itu wakana yauman ala kafirin aksiro yang yauman ala ini kan untuk setelahnya kan diwakofkan tuh. Kalau nggak diwakofin itu dia lahnya tanya oke. Kalau berdiri sendiri ala itu enggak, tulisnya begini nih, tapi dia nggak diwakofkan setelahnya itu, dia dibacanya tanya oke. Yang di ala ini. Ya, yang alanya ala itu. Kalau misalkan diwasalkan dia tidak terbaca ya. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, gitu ya. Misal kita wakaf di kalimat ala gitu. Ya. Ya, misal kita wakaf di situ maka 2 harakat. Wa kana yawman 'ala, nah gitu. Jadi ketika kita wakaf di kalimat ala, ya maka dibaca dengan 2 harakat. Kenapa alasannya? Alasannya karena ini bentuk bengkok begini ini bukan huruf ya, tapi ini alif. Ya, ini bentuk bengkok seperti ini alif, bukan huruf ya. Dari mana kita tahu ini alif? Dari harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya itu fathah. Ya, harokat sebelumnya itu fathah. Ala fathah nih, lamnya fathah. Berarti ini alif, bukan huruf ya. Nah, maka ini huruf alif. Jadi alif itu di dalam maksuro, alif maksuro, ya, itu ada yang bentuknya seperti ini, seperti bentuk ya begini, alif bengkok. Ada juga alif yang mamdudah, alifnya itu lurus berdiri. Gitu. Jadi alif itu di dalam bahasa Arab itu tertulis itu ada yang bengkok, ada yang lurus. Ya, ini alifnya ini alif bengkok, alif layyinah. Ya, termasuk dibaca dengan mat kalau kita wakaf di kalimat ala. Bisa dipahami? Mungkin ada lagi, silakan yang ingin tanya. Ustaz, Ya. yang ini Ustaz, ini yang halaman berapa buku mana? halaman 72 Ustaz.
halaman 72. iya. Kan tadi ada lambang kayak ya apa tuh? Ya kecil ya, kecil ya, San? Ya kecil. Iya, iya. Nah ini kalau di wakaf yang asum ida waqa'a mantum bihi nya dipanjangin atau di wakafin satu bi? Kalau di wakafin dipanjangin haknya atau langsung hilangin, dipanjangin haknya. Iya. Di halaman berapa tadi? 72. 72. Ya, yang Ilmu tajil praktis buku hitam. Buku hitam. Oh, yang benar. Kebanyakan istilah. Kecil ini. Iya. Di halaman 72 di buku metode Asy-Syafi'i ilmu tajil praktis. Ini kalau misal kita wakaf di sini Pak ya? Ya di di wakaf B itu I-nya panjang atau langsung di wakaf aja B. Nah, karena ada panjang berapa halaman ada 4 ya. Benderanya ya San. Iya, gini penjelasannya begini. Jadi kalau ada tanda bendera, ya, terus ada huruf ya sogiro ini kecil. Kita lihat dulu Pak. Kalau dia pada hadomir seperti ini, hadomir, maka walaupun ada tanda bendera ataupun tanda mat, ya kecil ini ataupun nanti kalau misalkan ada alif kecil, ya, Atau ya doang gitu kan. iya atau ya doang gitu, atau ada bendera aja misalkan. Maka kalau misalkan ini adalah hadomir seperti ini, bihi ini kan haknya ini hadomir. Ya. Ya hadomir mufrad mudzakkar. Hadomir mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Nah, maka seperti ini kalau misalkan kita wakaf, maka tanda mat ini tidak berfungsi. Kalau hadomir ya. Nah, kalau hadomir. Jadi tanda ini tidak berfungsi, Pak. Ya. Jadi kalau di wakaf langsung aja B gitu kan. Kalau di wakaf Betul. B ya. Atsumma idza ma waqa'a amantum bi al-ana wa qad seperti itu. Ya. Ini jadi fokus nih. Amantum bi. Nah, itu kalau misalnya wakaf di situ. Tapi kalau misalkan kita wasol baru berfungsi. Itu kalau untuk hadomir. Iya, hadomir mudzakkar ghaib. Ya, hadomir mudzakkar ghaib. Itu untuk domir ya San ya. Kalau huruf yang lain ya semacam bro pada alif yang kecil itu baru panjang. Kalau misalkan Kalau mau di wakaf yang tadi ada sih iya. mana? Jadi kalau misal ada alif kecil, waw kecil, ya kecil selain hadomir, maka itu kalau wakaf itu berfungsi. Berfungsi, alif kecilnya berfungsi, waw kecil berfungsi, ya kecil berfungsi. Termasuk kamar buto. Mengenai tak marbuto, dia tidak ada sejarahnya dibaca panjang. Tak marbuto di dalam bahasa Arab itu hanya sebagai alamat ta'nis. Ya, dia hanya tanda saja untuk keluar ta'nis. Bukan H itu tadi ya. Jadi tak marbuto itu nggak ada sejarahnya, itu dikasih mat itu nggak ada. Ya. Ya. Ya kita bisa cek di literatur bahasa Arab atau ini manuskrip itu nggak ada tak marbuto itu dibaca panjang itu nggak. Wallahu a'lam ya. Itu keterbatasan ilmu Anda belum pernah ada. Karena memang tak marbuto itu hanya sebagai alamat ta'nis.
tanda untuk muannas, tanda untuk perempuan. Secara lafaz ya, secara lafaz maka itu adalah alamat ta'nits. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Alhamdulillah ya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita di halaman 43 buku metode Asy-Syafi'i Al-Mutadid Praktis. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan Ustaz, ada satu lagi Ustaz. silakan. Ini yang lambang bulat itu tadi itu Ustaz. Kecil. Apa sih tadi apa namanya? 3. Ini tanda-tanda selanjutnya. Iya, tanda bulat itu ada dua Ustaz, bulat kecil sama bulat gede. Oh iya. Nah, itu kalau di atas alif itu dia dibaca malu gimana Ustaz? Kayak contoh kayak Khorojubi itu wawunya baca panjang apa baca pendek? Khorojubi halaman 52. Buku hitam. Yang baris berapa tuh yang polu? Iya. Halaman Khorojubi. Iya, alhamdulillah. Perhatikan di sini. Jadi ini berarti kita lanjutkan pembahasannya ya. Nih, jadi di halaman 43 di buku ini itu ada tanda baca dalam Al-Quran bulatan bulat penuh gitu ya, bulatan yang tidak lonjong. Itu maksudnya kata penulis Hafizahullah Ta'ala di sini penambahan huruf dan tidak diucapkan. Jadi huruf tersebut ditambah tapi tidak diucapkan. Huruf itu hanya sebagai ziyadah saja. Ya, di situ ziyadah saja, zaidah, tambahan saja. Tapi dia tidak diucapkan. Contoh misal tadi Bapak tanyakan di contohnya di halaman 52 di buku ini, buku hitam ini. Contoh seperti di baris yang kelima ya. Ya berterima. Itu. Ya. Itu di alifnya itu. Ya, alif ya. Nah, itu ada bulatan seperti itu. Sifrul mustadir, ya. Amanna wa qad dakhalu. Itu juga sama. Ya, hampir semua kali pada ini. Iya, jadi kharaju itu juga ada juga. Jadi ini Pak, ini huruf tambahan saja, huruf tambahan ziyadah, tapi dia tidak diucapkan. Makanya huruf ini hanya ditambahkan saja, ditulis saja, tetapi tidak dibaca. Tapi baca panjang Ustaz. Khoroju itu atau Khoroju ini panjang karena ada wawu di depannya. Ada wawu. Jadi junya ini panjang kenapa? Karena ada wawu sukun. Untuk alifnya ini Pak, alifnya ini tidak dibaca. Jadi bukan begini, khorojua gitu, khorojua bi, nggak begitu ya? Iya. Atau khorojua bi, nggak begitu ya? Jadi alifnya itu nggak pakai. Ya, alifnya itu tidak dibaca, ataupun hanya ditambahkan saja. Ya. Ya, jadi alifnya itu tidak difungsikan gitu Pak. Tapi yang di kalimat ulaika itu unya nggak dipanjangin Ustaz. Ulaika, jadi unya ada masalah ulaika itu unya nggak dibaca panjang. Karena ini di ulaika pun sama Pak, di atasnya itu ada bulatan juga. Di maunya. Ada. Kita bisa cek di mushaf internasional. Coba ya dibuka mushaf internasional ya, bukan mushaf lokal ya. Kalau di mushaf internasional itu di kalimat ulaika, coba buka halaman 2 suratul Baqarah ya. Paling pertama, halaman paling pertama.
Ya. Halaman paling pertama ini. Ya. Ulaika. Ya. Di wawunya itu ada bulatan itu sama seperti di atas alif tadi. Ya, maka dia itu wawunya itu hanya penambahan huruf zaidah saja, huruf tambahan saja, tetapi tidak diucapkan. Ya. Nah, ini sama, jadi nggak boleh kita baca ulaika ala hudan min rabbihim. Jadi ulaika, jadi nggak boleh ulaika, nggak boleh. Boleh dipanjangin saja. Langsung ulaika. Huruf yang kita angkat, huruf yang tidak diangkat. Iya, jadi hurufnya itu tidak diucapkan, hanya penambahan huruf saja. Ya, huruf ziyadah. Kalau dia sebagai fungsi sebenarnya apa Ustaz? Apa maksudnya kalau dia nggak ada nih kan kenapa nggak bawanya aja nggak ada misalkan nggak usah ada penanda gitu? Ya, Dari kenapa segi nggak makna, usah apa, tulis? apa berpengaruh ke makna apa gimana ya? Baik, Pak. Oke, ya pertanyaan bagus ya. Baik, jadi di dalam bahasa Arab itu ada kaidah ya. Al-huruful lati tuntab wala tuttab. Ada huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Huruf ya diucapkan tapi tidak ditulis. Ada. Ya. Ada. Contoh seperti Dawudu. Nama Nabi Daud ya. Nah, jadi ini huruf ini tuntab wala tuttab. Ya. Jadi ya di sini ya. Jadi nah ini di kalimat Dawudu ya. Dawudu di dalam imla ini tulisannya harus begini Dawudu. Tapi kenapa di sini panjang gitu? Padahal nggak ada, di sini nggak ada wawu. Ya, ini harus dibaca Dawudu. Jadi bacanya begini. Ya, Dawudu. Ya, Dawudu. Ini. Tapi secara penulisan harus begini. Kalau begini salah. Tapi cara bacanya ini dibaca begini. Dawudu. Inilah kaidah al-huruful lati tuntab wala tuttab. Huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Ya. Itu Pak. Kalau di kalimat ulaika ini masuknya kepada kaidah yang kedua. Al-huruful lati tuntab wala tuntab. Huruf yang ditulis tetapi tidak diucapkan. Kalimat ulaika ya. Jadi kalimat ya ulaika ya sini ya ulaika ya ini pada sini ya. Kalimat ulaika ya di sini wawunya ini harus ditulis ya. Tetapi cara bacanya gini. Ya, ulaika. Ya. Cara bacanya seperti ini.
Tapi secara penulisan harus seperti ini. Ini sama seperti ini tadi. Kalau ini kaidah al-huruful lati tuntok wala tuktab. Ini al-huruful lati tuktab wala tuntok, kebalikannya. Iya. Iya. Al-huruf. Ya. Bahasa Arab ini tuh, buat TikTok kan. Berarti ya, ini tuntok, ya, Tuntok. ya, tuntok. Wala tuktab. Iya. Al-huruful lati tuntok, ya. Tuntoku wala tuktabu. Ini nih. Al-huruful lati tuntok wala tuktab ini. Nah, kalau yang ini kebalikannya aja. Al-huruful lati tuktabu wala tuntoku. Ini kebalikannya. Ya. Ini kaidah kebalikan. Ya, ini kebalikan. Nah, ini. Nah, makanya di kalimat ulaika itu harus ditulis, Pak. Harus ditulis. Kita nggak boleh menghilangkan hurufnya, nggak boleh. Harus ditulis. Seperti nanti antum kalau antum lebih jauh tentang perbedaan ini perbedaan nama, ya, nama Umar dengan Amrun bersama Gundul. Nah ini nih Umar dengan Amrun. Umar itu tidak dikasih wawu di sini, ya. Tapi kalau untuk Amrun ini harus dikasih wawu, ya. Padahal kan kalau kita baca, kalau ini kita hapus nih wawu kan, Umaru Amrun sama aja kan. Tetapi ini wawu ini harus ditulis di sini. Harus wajib ditulis kalau kita ingin mengatakan amr. Maka ini termasuk kaidah ini, ya. Al-huruful lati tuktab wala tunqab. Ini nih, masuknya ke kaidah ini. Berarti kalau di dalam ini ada sifrul mustahilnya. Sama seperti ulaika. Ini huruf wawu ini harus ditulis, harus. Kalau kita ingin mengucapkan dengan memberikan namanya dengan amrun. Nah ini nanti insya Allah di durusul ada, ya, ada, ya. Apa? Ya, di pelajaran bahasa Arab. Nomor win. Ya. Yang gimana? Yang buru-buru awal. Yang pulang untuk rambutan. Ya. Ya sebenarnya banyak di dalam bahasa Arab hal-hal seperti ini banyak. Ya, seperti lafzul jalalah, ya, Allahu. Kenapa dibaca panjang itu? Kenapa ada mat gitu di tengah? Padahal secara penulisan kan nggak nampak, nggak ada alif, ya kan? Nggak ada alif shogiro, ya kan? Ataupun alif untuk kalimat itu nggak ada. Coba ini kita lihat di mushaf internasional itu, ya, lafzul jalalah itu hanya begitu saja, Allah, tapi kenapa dibaca panjang? Nah inilah termasuk masuk pada kaidah itu, al-huruful lati tunqab wala tuktab. Di kalimat Allahu itu, ya, nah, itu termasuk kaidah al-huruful lati tunqab wala tuktab. Sama seperti hadza, nah itu hanya itu masuk ke al-huruful lati tunqab wala tuktab. Sama dengan hadza, dzalika. Tuh. Ya.
Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah gitu Pak, maksudnya paham Pak? Ya untuk ini ya. Jadi bulatan ini berlaku seperti itu Pak. Ya, jadi bulatan ini sifrul mustadir. Ya. Jadi kita menghukumi mushaf itu begini, jangan kaidah tanda baca dalam Al-Quran mushaf internasional ini kita terapin di mushaf lokal, itu nggak bisa. Ya, karena di mushaf lokal itu untuk kalimat ulaika itu wawunya itu nggak dikasih apa-apa, kosong. Tapi untuk di tanda-tanda mat itu dikasih tanda sukun. Yang jadi masalah tanda sukun di mushaf lokal itu kadang-kadang bulat, mirip seperti tanda ini. Mirip seperti tanda sifrul mustadir. Jadi tanda-tanda ini kita tidak bisa terapkan di mushaf lokal. Jadi rancu kalau di mushaf lokal. Iya, jadi rancu gitu. Jadi jangan kita bawa tanda-tanda ini untuk mushaf lokal karena akan rancu semuanya. Karena ada tanda-tanda tanda sukun justru dibuletin. Ya kalau ini kan beda nih, tanda sukunnya ini seperti kepala huruf K. Ya mengenai tanda-tanda itu, tanda-tanda baca itu di ini di buku metode Syar'i ilmu tajwid sistem makhraji ini banyak di sini Pak, diterapin di sini banyak. Mulai dari halaman 70 ini ya, di halaman 70 sampai 76 ini banyak, ada sifrul mustadirnya itu banyak. Terutama di alif, di atas alif. Ya, ini terjadi banyak, kita lihat. Kalau namanya sama saat ini yang membuat sempurna sama belum itu. Beda. Juga. Beda. Ini jadi untuk penamaan ya, biasa kita ketahui kalau yang bulat ini, yang bulat penuh itu sifrul mustadir. Sifrul mustadir. Sifrul mustadir. Iya. Kalau yang bulatan lonjong itu sifrul mustaqil. Tidak ya. Ya, sifrul mustadir dan sifrul mustaqil. Jadi secara bahasa sifrul itu sifar itu artinya nol, Pak. Sifar itu artinya nol. Sifar. Makanya kalau kita ini anak-anak kita sifrun nol, wahidun satu, ibnani dua. Jadi sifar itu artinya nol, kosong ya. Jadi sini ada nol, kosong. Sifar itu. Ya. Sedangkan mustadir, ya, mustadir itu maksudnya dia buletannya itu sempurna gitu. Buletannya itu betul-betul bulat, nggak lonjong gitu, betul-betul bulat. Makanya dikatakan mustadir. Ya. Seperti bola sepak lah, ya, bola sepak. Itu bulat dia, nggak lonjong. Makanya itu dikatakan mustadir itu, ya, lingkarannya itu mustadir. Jadi dia bulatannya itu sama rata gitu. Jadi jari-jarinya sama. Beda dengan sifrul mustaqil. Kalau sifrul mustaqil, ya, mustaqil itu maknanya adalah lonjong. Mustaqil itu lonjong. Jadi bulatan lonjong. Iya. Bulatan lonjong mustaqil. Biasa kita opal lah gitu ya. Biasa kita opal. Jadi enggak bulatan penuh, tapi dia opal. Nah kalau sifrul mustaqil
itu beda. Ya. Apa kata penulis di sini? Sifrul mustatil itu penambahan huruf ketika wasol. Jadi dia beda, ya. Jadi dia adalah penambahan huruf ketika wasol, ketika dibaca wasol, dibaca sambung. Wasol itu artinya dibaca sambung. Mengenai sifrul mustatil ini, ya, ini hanya terdapat di atas huruf alif. Sedangkan kalau tadi sifrul mustahil ini ada di 3 huruf, baik di atas huruf alif, huruf wawu, huruf ya. Kalau yang sifrul mustahil, ya. Kalau yang sifrul mustahil itu hanya ada di atas huruf alif saja. Mustahil ya huruf alif. Iya, yang hanya di atas huruf alif, sifrul mustahil. Untuk contohnya saja perhatikan, ya kita buka ya, coba kita buka di halaman Al-Quran ya, di Al-Quran halaman 563. Halaman 563. Coba kita buka surah Al-Mulk ya, suratul Mulk. Iya, lihat paling bawah Pak. Di halaman 563, lihat yang paling bawah. Itu di ana dia, di ana. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ya, ana, ya. Maka dia hanya penambahan huruf saja, tapi tidak dibaca. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ya. Ketika Anda baca wasol, dibaca wasol, maka alif di sini adalah alif tambahan saja, ziyadah. Ya, tapi tidak dibaca. Tapi ketika Anda waqaf di sini, maka dibaca Pak. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Perhatikan ya. Nah, jadi seperti itu. Paham insyaallah ya. Berarti kalau diwakaf panjang saja. Kalau di wakaf berfungsi. Oh. Itu bedanya antara sifrul mustadir dengan sifrul mustatil. Kalau sifrul mustadir baik wasol ataupun wakaf tetap tidak berfungsi. Hanya penambahan huruf saja. Kalau sifrul mustatil ini, lihat bulatannya itu lonjong Pak, seperti angka 0. Ya, angka 0 dan dia lonjong gitu, mustatil, panjang. Ya, maka ini alifnya ini berfungsi, kita baca ketika waqaf. Nah, ini berlaku untuk semua kalimat ana Pak. Ana ya, yang bermakna dhamir mutakallim wahdah. Ya, maknanya aku. Ana itu maknanya aku ya di dalam bahasa Arab. Ana. Ya. 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 Ya, tetapi memang ini berlaku untuk di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an, Pak. Di dalam ilmu tajwid. Ya, di dalam Al-Qur'an ilmu tajwid.
ya tidak berlaku untuk di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab, ana ya ana, nggak boleh kita ana mudarrisun. Ya, ana mudarrisun misalnya, ya nggak boleh seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Karena itu ada balaghahnya, ada makna yang tersirat, ya. Ada makna yang bisa dipahami dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Seperti ilmu tafsir, ya, ilmu balaghahnya, ya. Nah, seperti itu. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, karena ilmu bahasa Arab itu luas, ya. Ilmu bahasa Arab itu luas. Jadi antara satu ilmu dengan ilmu lain itu saling melengkapi dan menciptakanlah pemahaman. Makanya insya Allah kita terus belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab itu bukan sehari dua hari, ya, bukan instan, tetapi sepanjang hayat kita. Selama kita masih menghirup udara, maka disitulah ada kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Ya, ada kewajiban untuk belajar bahasa Arab dan belajar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang kita amalkan. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ini berarti bisa termasuk dua-duanya kayaknya. Yang belum tahu pola karena kebalikannya berarti ini bisa masuk. Untuk yang sifrul mustatil, Iya. untuk sifrul mustatil, kalau untuk di dalam bahasa Arab saja, ya itu berlaku al-huruful lati tuktab wala tuntok, huruf yang ditulis tapi tidak diucap kalau dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau dalam Al-Quran, ya, ini bisa juga masuk kepada al-huruful lati dia enggak secara normal gitu, secara normal. Artinya dia berfungsi sebagaimana mat biasa. Ada fathah setelahnya alif, ya kan? Ada fathah setelahnya alif, ya. Makanya dia masuk kepada mat tabi'i. Iya. Ada fathah setelahnya alif. Nah, dia masuk ke dalam kaidah mat tabi'i. Jadi secara normal seperti itu. Ya, qadarullah ini kita menjelaskan ini membutuhkan waktu yang panjang, ya. Jadi kemungkinan kita tidak bertalaki, ya, untuk hari ini. Dikhawatirkan nanti juga nggak semuanya, jadi nggak ini juga, ya. Jadi kita fokus ke pembahasan ini aja. Iya, walaupun ini juga masih kurang, nanti akan kita jelaskan ulang, ya. Akan kita ada sebagian yang belum kita jelaskan. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Kalau fungsinya huruf wasol itu apa, Ustaz? Fungsinya huruf wasol. Wasol. Iya. Oh, ini ya. Iya, Ustaz. Iya, yang kepala shot itu, ya. Iya, wasol ya, alif. Iya, kepala huruf shot ini di atas alif, ya, di atas alif. Tanda wasol ini. Al-Quran ada wasol. Iya. Jadi di mushaf internasional itu ada kepala huruf shot itu di atas alif. Terutama di alif lam, Ya. ta'rif, alif lam ta'rif, ya kan? Itu ada alif lam itu, ya. Ataupun di alif lam bermakna, ya, mausul, ya, dan yang lain-lainnya lah. Atau misal di fiil, ya, di apa namanya, hamzah wasol yang di fiil, kata-kata kerja lah misalkan. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya adalah dia itu ketika posisi di tengah bacaan dia tidak terbaca, gitu, Pak.
nasional. Ya contoh misal ketika kita baca ini Pak, kita lihat di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di lafzul jalalah itu ada hamzah wasal. Ya. Tapi kita lewati saja gitu Pak. Bismillahi. Jadi bukan Bismi Allahi, bukan. Ya, tapi Bismillahi. Ya. Itu berarti apa? Berarti hamzah wasal itu ketika di tengah atau di wasal dia tidak terbaca. Itu maksud daripada kepala huruf shad ini. Ya, kepala huruf shad ini, tanda wasal. Jadi dia itu hanya ada di atas alif dan hurufnya itu tidak terbaca ketika posisi di tengah. Mungkin kita bertanya begini, kok ketika wasal itu tidak dibaca? Kenapa? Alasannya karena alif itu merupakan alif, sebuah alif tambahan, ya. Jadi hamzah wasal itu termasuk alif tambahan, ya. Ziyadah juga dia, alif tambahan. Kenapa? Karena kalau dia tidak diberikan alif itu, maka nanti tidak bisa dibaca ketika dia dimulai, ketika di awal. Contoh misal kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu diawali dengan sukun Pak, diawali dengan sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak bisa orang Arab itu baca ihdinas siratal mustaqim, itu nggak bisa. Maka mereka memberikan ziyadah, tambahan hamzah di depannya. Jadi tujuan hamzah itu adalah untuk bisa membaca ketika di awal bacaan. Gitu. Ya itu Pak. Ya. Jadi dia itu kepala huruf shad itu. Kepala huruf shad itu maksudnya tanda wasal itu posisi di awal dibaca, kalau di tengah atau dilewati maka dia tidak dibaca. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi ingin silakan. Untuk ini Iqbal Safawi itu kan untuk di tempo juga nggak ada tanda khususnya gitu ya, kayak kolam atau plat gitu. Iya. Di halaman berapa Pak untuk ini? Yang 48 Di halaman 48 ya. buku tajwid. Iya, buku tajwid. Untuk Iqbal Safawi dia tidak ada tanda apa-apa ya, gitu ya. Karena kan itu kan di tempo juga kan. Iya. Iya, jadi untuk Iqbal Safawi itu kan mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba. Tetapi kenapa dia tidak diberikan tanda apa-apa di sini? Padahal dia kan di tempo. Malahum bi inna rabbahum bihim. Ya. Kenapa dia tidak dikasih tanda apa-apa? Ya. Jawabannya gini Pak. Jawabannya karena di dalam mushaf internasional, ya, untuk huruf yang dia itu dalam kondisi samar, dalam kondisi dia ikhfa, ya, samar, maka dia tidak dikasih tanda sukun. Tidak dikasih tanda sukun, tidak boleh dia dikasih tanda sukun, itu tidak boleh. Kenapa? Karena mim di sini ini samar, dibacanya samar. Tidak idhar, tidak jelas, ya, tidak jelas. Makanya dia tidak dikasih tanda sukun. Nah itu aja tandanya. Pemahamannya seperti itu aja. Ya, buktinya, Tandanya yang tidak berharokat itu berarti Safawi. Betul. Jadi sesuatu yang tidak diberikan tanda sukun di dalam mushaf internasional, tidak dikasih tanda sukun. Kepala huruf H gitu, tanda sukun. Itu maknanya apa? Itu kalau dia tidak idgham, kalau tidak dia ikhfa.
ada dua pilihan itu, idgham atau ikhfa. Samar atau diidghamkan. Itu alasannya. Makanya dia tidak dikasih tanda sukun. Beda nih ketika ini dia dibaca jelas misalkan. Ya. Di halaman yang sama, misal di sini di halaman yang sama, di halaman 48 itu yang bawah ya, annama ghanimtum min syai'. Perhatikan di kalimat ghanimtum. Lihat, ghanimtum. Di ghanim yang pertama itu dikasih tanda sukun. Kenapa? Karena mimnya itu idhar, dibaca jelas. Sedangkan mim yang kedua, dia tidak dikasih tanda apa-apa, menunjukkan dia terjadi idgham. Ya, idgham ke setelahnya. Di kalimat min syai'a itu juga nunnya tidak dikasih tanda apa-apa, menunjukkan dia itu ikhfa. Pokoknya kalau yang tidak dikasih tanda apa-apa, tidak dikasih tanda sukun, entah itu iqlab, entah itu idgham, entah itu ikhfa. Nah itu. Pokoknya entah itu iqlab, entah itu idgham, entah itu ikhfa. Pokoknya itu. Enggak mungkin idhar. Jadi antum bisa punya kesimpulan, oh, kalau ini enggak ada tanda apa-apa, berarti enggak apa? Berarti kemungkinannya itu 3. Iqlab, ikhfa atau idgham. Begitu. Kesimpulan ilmiahnya gampangnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini ya. Cukup ya. Satu lagi, Silakan. untuk ikhlas sendiri itu dibacanya sama dengan ikhlas safawi. Karena kalau dengar tuh kayak kore itu kayaknya mirip sama ikhlas safawi. Luar biasa, oke, bagus. Ya, pembahasan ikhlas itu pernah kita lewati ya. Pembahasan ikhlas itu sudah pernah kita lewati di halaman 40. Iya. Jadi kalau ikhlas itu pernah Anda jelaskan itu ada 3 cara baca. Cara baca yang pertama dengan betul-betul menempelkan bibir. Cara baca yang pertama. Itu seperti mim bertasydid. Cara baca yang kedua seperti ini, ikhfa syafawi. Seperti ini, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu terbagi menjadi 2 cara bacanya, yaitu dengan meregangkan bibir atau dengan menempelkan bibir tapi tidak ditekan. Maka antara baca ikhlas dengan ikhfa syafawi itu miripnya di situ. Gitu. Miripnya di bagian yang ikhfa syafawinya itu. Jadi antara ikhfa syafawi itu kan ada 2 cara baca. Dengan menempelkan bibir tetapi tidak ditekan atau meregangkan bibir. Kurja, meregangkan bibir. Ini cara baca inilah yang menyebabkan antara ikhlas dengan ikhfa syafawi itu sama. Sama. Antara ikhlas dengan ikhfa syafawi itu cara pengucapannya sama. Tetapi jangan sampai ikhfa syafawi itu betul-betul menempel seperti ikhlas yang cara pertama tadi. Jangan. Ya. Kalau ikhfa syafawi betul-betul ditempelkan bibirnya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi ikhlas itu ada 3 cara baca. Yang pertama menempelkan seperti mim bertasydid. Yang kedua menempelkan bibir tetapi tidak ditekan. Yang ketiga meregangkan bibir, furja. Itu ikhlas tuh 3 cara bacanya. Sedangkan ikhfa syafawi itu ada 2 cara baca, yaitu pertama menempelkan tetapi tidak ditekan, dan yang kedua itu dengan furja. Berarti kan ada kemiripan dengan ikhlas. 2 kemiripan itu. Maka dengan cara dengan penjelasan inilah antara ikhlas dengan ikhfa syafawi itu mirip pengucapannya. Kita boleh pilih salah satu di antara itu.
Boleh. Iya, masa tiga-tiganya baca tuh sono. Nah, ini kalau ikhlas samawi kita pilih yang berenggakan misalkan. Iya. Kalau ikhlas itu nggak mesti itu juga kan, boleh yang Boleh. Pokoknya tiga-tiganya boleh, tinggal kita pilih. Tapi saran anak, kalau sudah satu dipilih, udah satu aja. Khawatirnya nanti kita itu bingung jadinya. Ini mau pilih yang mana lagi? Bentar lagi ada iklan lagi, cara yang pertama, bentar lagi cara yang kedua. Jangan. Maksudnya pilih aja salah satunya yang kita lebih nyaman, ya lebih nyaman. Udah kita tetapkan itu. Begitu juga ikhlas syafawi kita tetapkan itu udah. Ya. Jadi khawatirnya nanti kita itu terombang-ambing. Jangan bikin Erwin bingung dah. Terbingung. Ya. Gimana Erwin Sama ada ya, Pak. Iya, jadi terombang-ambing jadi malah bingung, malah pusing. Kalau sama kan sama semua. Iya, pilih satu aja. Ya terserah kita mau dengan cara furjah, baik iklan ataupun ikhlas syafawi furjah, silakan. Ya, silakan. Nah, ya, Ini kita masih sampai. iya. Ya, namun yang sering dipilih ya, wallahu a'lam ya, yang banyak para guru-guru kita pilih itu dengan cara ditempelkan tetapi tidak ditekan. Jadi menempel dengan tipis, gitu. Menempel tetapi tidak ditekan. kan pas dari ikhlas samawi, pas miliar kok ikhlas ya. Iya, makanya itu ya. Ya, cuma memang sekali lagi Pak, pembahasan ikhlab dan pembahasan ikhfa ini, ikhfa syafawi ini terjadi khilaf. Ada khilaf di kalangan para qori ya, para ulama. Jadi kita itu berlapang dada. Sebagaimana perkataan Al-Ustaz Ali Subhanah bin Ta'ala, kalau terjadi khilaf, maka kita keluar dari khilaf itu lebih utama. Artinya begini, kalau kita duduk di depan guru yang lebih merajihkan ini, kita terima. Kita duduk di depan guru lagi yang ini merajihkan yang satu, maka kita terima dan kita ikuti. Jadi kita mengalir saja, ikuti saja. Jangan kita itu merajihkan salah satunya, karena kita bukan mujtahid. Kita itu hanya muqallid saja, maksudnya kita ikuti saja para ulama. Ya, seperti itu. Karena di dalam ini Al-Qur'an itu kita bertalaki. Jadi kita harus menerima penjelasan dari guru kita dan kita menerima cara baca yang diberikan oleh guru kita. Itu yang bisa kita itu termasuk adab. Itu adab di depan guru. Ya. Jangan kita itu guru kita mengajarkan begini, malah kita tentang. Kita bantah. Ustaz, Iya. saya begini yang rojin. Yang rojin begini Ustaz. Wah, saya nggak sependapat ya. Kita bukan sampai-sampai. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Itu nggak beradab. Ya. Makanya banyak kenapa para penuntut ilmu kadang tidak punya keberkahan di dalam ilmunya, karena itu suul adab dengan guru. Ya, nggak punya adab, nggak punya etika ketika belajar. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari adab menuntut ilmu. Ya, adab. Ya. Agar ilmu kita itu bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Masuk puasa ya. Nah itu sallallahu alaihi wasallam.